Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu lihat sepertinya hari ini hadir semua ya. Untuk itu, silakan kalian mengisi link presensi yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Nah, sambil kalian mengisi link presensi, izinkan Ibu untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak? Baik, jika sudah, sebelum kita masuk ke materi, untuk membangkitkan semangat kalian, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu akan pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum belajarnya? Baik, jika sudah, jadi hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran keempat. Nah, sebelum masuk materi, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan demonstrasi, diharapkan kalian mampu menganalisis pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan demonstrasi, diharapkan kalian dapat memecahkan masalah terkait sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Kemudian, yang terakhir, setelah kalian berdiskusi, itu diharapkan kalian mampu membuat contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Berikut tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada sebuah gambar kain-kain tradisional. Nah, anak-anak, jadi Indonesia itu kaya akan budaya, termasuk kain-kain tradisional seperti batik, songket, dan juga ulos. Nah, kekayaan budaya tersebut itu adalah sebuah identitas bangsa. Setiap warga negara harus bangga dengan keberagaman yang ada. Nah, anak-anak, jadi kalian sebagai generasi penerus, kalian harus meneruskan budaya yang ada tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Jadi, di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya itu berbeda. Di sekolah pun kalian juga mempunyai teman-teman yang berbeda. Dan di masyarakat, kalian juga mempunyai tetangga-tetangga yang berbeda. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, anak-anak, silakan kalian mengambil sebuah sapu lidi, kemudian cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Selanjutnya, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kemudian, kalian bandingkan hasil dari menyapu menggunakan sapu lidi dan juga batang lidi tersebut. Nah, baik, jika sudah, jadi pada umumnya itu sapu lidi digunakan untuk menyapu. Nah, anak-anak, bisakah batang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak ya. Jadi, lidi itu dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh
atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, anak-anak, jadi dengan kita menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan itu dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan anak-anak. Dengan demikian, persatuan itu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri ataupun kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum, seperti itu. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan dari pengamatan kita tadi mengenai sapu lidi bahwa bersatu itu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa itu menjadi kuat. Kemudian, bersatu dan bekerja sama itu dapat memudahkan dan juga mempercepat pekerjaan. Nah, selanjutnya anak-anak, silakan kalian menemukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi, silakan kalian menentukan sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan juga kesatuan. Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, untuk sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, yang pertama, hidup rukun dengan semua orang. Yang kedua, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, pendapat, dan lain-lain. Yang ketiga, harus saling tolong-menolong. Kemudian yang terakhir, memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Nah, selanjutnya, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mengejek orang lain. Yang kedua, tidak menghargai. Yang ketiga, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri. Kemudian yang terakhir, menjelek-jelekan suku dan agama orang lain. Nah, jadi sikap ini adalah sikap yang harus kita hindari. Nah, berikut tadi adalah contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada ya, sudah paham semua. Mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama tadi, jadi Indonesia itu kaya akan budaya, termasuk kain-kain tradisional seperti batik, songket, dan juga ulos. Nah, kekayaan budaya tersebut adalah identitas bangsa. Setiap warga negara harus bangga dengan keberagaman yang ada. Dan kalian sebagai generasi penerus itu harus meneruskan budaya yang ada tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa itu menjadi kuat. Kemudian yang kedua, bersatu dan bekerja sama itu dapat memudahkan dan juga mempercepat pekerjaan. Kemudian, kesimpulan yang ketiga yaitu sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita harus hidup rukun dengan semua orang. Yang kedua, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, pendapat, dan lain-lain. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Kemudian, yang terakhir, memberi kesempatan orang yang berbeda dengan agama kita untuk beribadah. Nah, anak-anak, berikut tadi adalah kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk link soal evaluasi ini sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Jadi, habis pembelajaran ini selesai, silakan kalian mengerjakan semua soal-soal evaluasi ini dengan baik
Nah, untuk waktu pengumpulannya paling lambat pukul 5 sore. Jika lebih dari pukul 5 sore, maka ibu tidak akan menilai. Seperti itu. Untuk soal evaluasi, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan juga selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Ibu akan pimpin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Sampai jumpa.